Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sarmilawati. Saya dari S1 PIAUD dengan NIM 228623311007. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan martabat manusia. Apa itu manusia? Manusia ialah makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi mubtah, alaqah, dan madgah, hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Salah satu kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ialah akal dan nafsu. Dua hal inilah yang membuat manusia dapat berpikir, bertanggung jawab, serta memilih jalan hidup. Kelebihan-kelebihan ini seperti yang dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 70. Selain itu, ada kelebihan lain yang dimiliki oleh manusia sehingga membuat manusia berbeda dari sesama manusia, yaitu hati. Jika hati manusia itu kotor, derajatnya tentu akan sangat rendah di mata Allah SWT. Namun sebaliknya, jika hatinya bersih dari segala perbuatan dan yang kotor, tentu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk Allah SWT, tentu manusia selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang itu pengertian hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, asal-usul manusia. 3, macam-macam potensi manusia. 4, sifat-sifat manusia. Dan 5, kelebihan dan kekurangan manusia. Yang pertama yaitu, apa itu hakikat dan martabat manusia menurut pandangan Islam? Hakikat manusia menurut pandangan Islam yaitu manusia yang ialah makhluk ciptaan Allah SWT. Hakikat yang pertamanya ini yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Hakikat pertama ini berlaku umum bagi seluruh umat Islam dan seisinya, sebagaimana ciptaan Allah SWT di luar alam yang disebut akhirat. Yang kedua yaitu kemandirian dan kebersamaan. Kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. Kemenanggulang tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah SWT merupakan satu diri individu yang berbeda dengan yang lain. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dari fisik dan psikis di dalam kesatuan. Setiap individu mengalami perkembangan dan berusaha untuk mengenali jati dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu manusia merupakan makhluk yang terbatas. Maksudnya di sini yaitu manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri atau self-realization, baik sebagai satu diri individu maupun sebagai makhluk sosial. Ternyata tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya. Keterbatasan itu terbentuk tuntunan memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab yang paling asasi sudah dipikul ke pundak manusia pada saat berada dalam proses penciptaan. Setiap anak cucu Adam berupa janji atau kesaksian akan menjalani hidup di dalam fitrah beragama tauhid. Martabat manusia.
Martabat manusia adalah harga diri, tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan makam. Maksudnya adalah secara dasarnya makam merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap Khaliknya, yang juga merupakan suatu keadaan tingkatannya seseorang sufi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat manusia sebagai makhluk fisikis. Yang pertama yaitu kolbu. Kolbu mempunyai dua arti, yaitu fisik dan metafisik. Kolbu dalam artian fisik adalah jantung, berupa sebagian segumpal jagung berbentuk lonjang terletak di dalam dada kiri. Sedangkan dalam arti metafisik dinyatakan sebagai karunia Tuhan yang halus, yang mempunyai hubungan dengan jantung. Kolbu yang halus dan indah inilah hakikat kemanusiaan yang mengenal dan mengetahui segalanya. Yang kedua yaitu kognisi ruh. Ruh yang dapat diartikan sebagai nyawa atau sumber hidup dan diartikan sebagai suatu yang halus dan indah dalam diri manusia. Yang ketiga nafsu. Nafsu terbagi menjadi tiga, yaitu nafsu mutmainah yang memberi ketenangan batin. Yang kedua nafsu amarah yang mendorong kepada tindakan negatif. Dan yang ketiga nafsu lawamah yang menyadarkan manusia dari kesalahan hingga timbul penyesalan. Nafsu mencakup segala ambang sadar dan yang berada di bawah ambang sadar. Yang terakhir yaitu akal, yaitu daya pikir atau potensi intelijensi manusia, mencakup dorongan moral untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan diri dari kesalahan karena adanya kemampuan manusia untuk berpikir dan memahami persoalan. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan akan dengan tujuan agar menjadi masukan konsep pendidikan, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Kata hati, 4. Moral, 5. Tanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kewajiban dan hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Adapun jenis-jenis hakikat manusia secara umum. Yang pertama kodrat, yaitu suatu yang tidak bisa dirubah atau sifat pembawaannya itu alamiah. Yang kedua harkat. Harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cita rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban. Yang ketiga yaitu martabat. Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Dan yang keempat yaitu hak asasi. Hak asasi adalah suatu atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dari kita lahir. Asal usul manusia. Asal usul manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran telah menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu dalam surah Al-Imran ayat 59, tanah kering dan lumpur hitam dari surah Al-Hijr ayat 28, tanah liat surah Al-Ashab ayat 11, saripati tanah surah Al-Sad ayat 71, dan masih banyak lagi. Semasa proses kejadian manusia menurut Al-Quran adalah lebih sahih dan relevan karena mempunyai bukti yang kukuh. Penciptaan atau kejadian manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia pertama dari tanah, yaitu Adam. Kedua, penciptaan manusia kedua daripada bahan baku manusia pertama, yaitu Hawa. Yang ketiga, penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama, Adam, dan manusia kedua, Hawa.
Oleh itu, kita sebagai anak cucu Adam haruslah berasa bangga karena kita ini daripada sebaik-baiknya kejadian dan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Allah telah menyatakan bahwa manusia terjadi daripada pencampuran nuptah. Nuptah ialah air mani. Air mani ini terdiri daripada air mani lelaki dan perempuan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran melalui surah Al-Insan ayat 2. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setetes air mani yang bercampur yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangan. Yang kedua yaitu asal-usul manusia menurut pandangan sains. Asal-usul kejadian manusia menurut pandangan sains ini ada banyak teorinya. Teori pertama yaitu yang dapat dikenal dari Aristoteles 387 sampai 322 Masehi yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun, teori ini diragui oleh Lazzardo Spallanzani, Francesco Redi dari Italia, dan Louis Verses dari Prancis. Mereka berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Semenjak itu, pada tahun 1860 telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya. Setelah teori tersebut, muncullah teori evolusi dari Charles Darwin. Pada hakikatnya, pada tahun 1809 sampai 1882. Pada hakikatnya merupakan kelanjutan sahaja dari teori omne vivium ex vivo. Menurut Charles Robert Darwin, pada tahun 1800 sampai 1882 bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisme di muka bumi ini, termasuk dalamnya adalah kejadian manusia. Tentang kejadian manusia ini, menurut teori evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang lebih maju dibandingkan hewan atau spesies lain. Pada tahun 1842, Darwin telah menyusun kerangka teorinya dalam sebuah buku yang setebal 250 halaman, yang kemudian ia beri judul The Origin of the Species by Man of Natural Selection pada tahun 1859, dan seiring dengan perkembangannya dunia ilmu pengetahuan modern, teori Darwin ini lambat laun digugurkan oleh para ilmuwan modern yang disebabkan karena kegagalan Darwin dalam menjalankan proses mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Jadi manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan karena manusia itu diciptakan dari tanah, lebih tepatnya itu. Selanjutnya yaitu macam-macam potensi manusia. Potensi manusia yang pertama yaitu potensi fisik. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan dipercayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama pada otak belahan kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia yang di sebelah kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient
merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dari kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Dan yang kelima, potensi ketangguhan, adversity quotient, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Adapun sifat-sifat manusia. Yang pertama yaitu manusia itu lemah, kedua manusia itu gampang terpedaya, ketiga manusia itu lalai, 4 manusia itu penakut, 5 manusia itu suka bersedih hati, yang keenam manusia itu suka tergesa-gesa, 7 manusia itu suka membantah. Kelebihan dan kekurangan manusia. Kelebihan manusia yaitu yang pertama, dijadikan Allah sebagai khalifah atau wakil di bumi. Yang kedua, dimuliakan Allah dan diberi kelebihan. Dan yang ketiga, diberi alat indera dan akal. Yang keempat, mempunyai tempat tinggal yang lebih baik. Yang kelima, memiliki proses regenerasi. Dan yang keenam, diberi daya berusaha dan usahanya dihargai. Adapun kekurangan manusia yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu memiliki kecenderungan nakal, manusia itu sombong, manusia itu senang membantah, manusia itu bersifat tergesa-gesa, manusia itu pelit, manusia itu adalah makhluk yang suka mengeluh, dan yang terakhir, manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat. Dari penjelasan tersebut saya dapat menyimpulkan yaitu hakikat dan martabat manusia itu penting untuk kehidupan, karena pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki hakikat dan martabat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.